gabungan berhasil menemukan Muhammad Afid Al-Imran, 10, bocah yang dilaporkan tenggelam di perairan depan Masjid 99 Kubah, Makassar, Kamis 2 Juli. Korban ditemukan sekitar 1 jam setelah operasi pencarian dimulai dalam kondisi meninggal dunia. Korban yang merupakan warga Jalan Kakatua 2, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, ditemukan pada pukul 18.37 WITA dengan posisi sekitar 10 hingga 15 meter dari titik awal dilaporkan tenggelam. Setelah dievakuasi, jenazah langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka. Informasi yang dihimpun di lokasi menyebutkan, korban sebelumnya berenang bersama 2 saudaranya di kawasan perairan depan Masjid 99 Kubah. Ketiganya sempat terseret dan tenggelam, namun 2 saudaranya berhasil menyelamatkan diri sebelum meminta pertolongan kepada warga. Laporan tersebut kemudian diteruskan kepada petugas sehingga operasi pencarian segera dilakukan. Personel BPBD Makassar bersama unsur gabungan langsung menyisir lokasi kejadian sesaat setelah menerima informasi. Pencarian dilakukan secara terpadu hingga korban akhirnya ditemukan. Kepala BPBD Makassar, Dr. Haji Muh Fadli Tahar, menyampaikan belasungkawa atas musibah tersebut. Atas nama pemerintah Kota Makassar dan jajaran BPBD Makassar, kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum. Semoga diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini, ujarnya. Kepolisian Resor, Polres, Takalar menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun, HUT, Bayangkara ke-80 di Markas Komando Polres Takalar, Jalan Manjarungi, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Rabu 1 Juli. Upacara berlangsung hikmat dan meriah dengan dihadiri jajaran kepolisian serta masyarakat yang turut menyaksikan jalannya peringatan Hari Bayangkara. Kapolres Takalar, AKBP Supriyadi Rahman, bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara komandan upacara dipercayakan kepada Ibtu Hendra, Wakapolsek Polong Bangkeng Selatan. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polres Takalar, AKP Totok Rohyadi, mengatakan pelaksanaan upacara HUT Bayangkara ke-80 berjalan lancar, tertib, dan sesuai arahan Kapolres Takalar. Upacara HUT Bayangkara ke-80 berjalan dengan baik sesuai doa dan amanah dari Bapak Kapolres, ujar AKP Totok Rohyadi. Ia menyebut, momentum Hari Bayangkara tahun ini juga dirangkaikan dengan pemberian kenaikan pangkat kepada 62 personel Polres Takalar. Personel yang naik pangkat tersebut terdiri dari jajaran bintara hingga perwira. Seorang karyawati konter sekaligus agen BRI Link di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, ditangkap polisi setelah diduga menggelapkan uang milik majikannya. Pelaku berinisial RA, 22, diamankan personel unit Reskrim Polsek Somba Opu di tempat persembunyiannya di Desa Kalemandale, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Goa, Kamis 2 Juli. RA ditangkap setelah dilaporkan oleh pemilik konter berinisial HU. Ironisnya, aksi dugaan penggelapan tersebut dilakukan saat pelaku baru sehari bekerja di tempat tersebut. Kanit Reskrim Polsek Somba Opu, AKP Haji Mas Jaya, mengatakan pelaku diamankan tanpa perlawanan dan langsung dibawa ke posko tim Buser Polsek Somba Opu untuk dimintai keterangan. Di hadapan penyidik, RA mengakui telah menggelapkan uang milik majikannya sebanyak 2 kali. Total uang yang diduga digelapkan mencapai sekitar 4 juta rupiah. Awalnya pelaku mentransfer sejumlah uang ke rekening rentenir untuk membayar utangnya. Sebagian uang hasil transaksi BRI Link juga ditransfer ke rekening pelaku, kata AKP Haji Mas Jaya. Selain itu,
Pelaku juga diduga mengambil uang tunai di laci kasir sebesar Rp155.000 sebelum melarikan diri. Timnas Spanyol melangkah mulus ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Austria dengan skor telak 3-0 pada pertandingan fase 32 besar yang berlangsung di Los Angeles Stadium, Inglewood, Jumat 3 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Sejak peluit awal dibunyikan, La Roja tampil dominan dengan menguasai jalannya pertandingan. Skuad besutan Luis de la Fuente terus menekan pertahanan Austria melalui permainan umpan-umpan pendek dan penguasaan bola yang rapi. Spanyol sebenarnya sempat membuka keunggulan lebih awal lewat Marc Cucurella. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dinilai terjadi pelanggaran dalam proses serangan. Dominasi Spanyol akhirnya berbuah hasil pada menit ke-36. Mikel Oyarzabal sukses memaksimalkan umpan dari Cucurella untuk menaklukkan kiper Austria sekaligus membawa La Roja unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Austria berusaha keluar dari tekanan dengan meningkatkan intensitas serangan. Meski beberapa kali mencoba menembus pertahanan lawan, upaya mereka selalu mampu dipatahkan barisan belakang Spanyol yang tampil disiplin. Spanyol kemudian menambah 2 gol lagi untuk memastikan kemenangan 3-0 sekaligus mengunci